Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurliana dengan NIM 2104279. Sini saya akan menjelaskan berikut 10 kasus tentang terkait materi mata kuliah pengantar administrasi publik. Yang pertama yaitu salah satu kasus yang mencerminkan konsep dasar dan ruang lingkup administrasi publik di Indonesia adalah penetapan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kosubat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan menerima suap sebesar 2,2 miliar terkait proyek infrastruktur. Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam administrasi publik yang menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Pelanggaran etika seperti korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks administrasi publik, etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini menggambarkan ruang lingkup administrasi publik yang mencakup pengelolaan sumber daya, implementasi kebijakan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kelemahan dan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini menekankan perlunya reformasi birokrasi dan penegak hukum kode etik yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat dan efektivitas pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kasus yang kedua yaitu perkembangan paradigma administrasi publik di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan dampak layanan publik bagi masyarakat. Salah satu contohnya nyata dari perubahan ini adalah inisiatif yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Abdullah Azwar Anas yang menekankan pentingnya mengubah orientasi birokrasi dari sekadar fokus administrasi menuju hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Menpan-RB menekankan perlunya perubahan paradigma dari orientasi input yang cenderung administrasi menjadi orientasi outcome yang berfokus pada dampak kinerja nyata. Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran dan program pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi prosedur administratif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep money follow program dan program follow result, di mana anggaran dialokasikan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan yang jelas. Implementasi paradigma baru ini menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Menurut data Kemenpan-RB, hingga tahun 2022, penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja tingkat pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi dan pencegahan potensi pemborosan anggaran sebesar 121,9 triliun. Namun, tantangan masih ada seperti ketidaksesuaian antara predikat kinerja pegawai yang tinggi dengan realitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam penilaian kinerja, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh publik. Kasus ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam administrasi publik Indonesia dan pendekatan tradisional yang birokratis menuju model yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil. Perubahan ini menuntut adaptasi dalam budaya kerja birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyesuaian sistem evaluasi kinerja agar selaras dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Yang ketiga yaitu salah satu contoh kasus di Indonesia yang menggambarkan berbagai model kebijakan publik, proses pembuatan dan permasalahan yang muncul adalah penempatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Bertujuan mengatur aktivitas di dunia maya termasuk transaksi elektronik dan penyebaran informasi. A. Model kebijakan publik. Dalam konteks Undang-Undang ITE, model top-down terlihat dominan, di mana pemerintah pusat merumuskan dan menetapkan kebijakan tanpa partisipasi luas dari masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan penerimaan dari publik terhadap isi dan implikasi undang-undang tersebut. Selain itu, model elit yang juga nampak, di mana keputusan kebijakan dipengaruhi oleh kelompok elit politik dan birokrasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat sipil. Proses kebijakan publik yang pertama yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Masalah kebijakan yaitu yang pertama multitafsir pasal, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Ada kasus di mana penegakan hukum Undang-Undang ITE yang dianggap tebang pilih menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum. Kasus Undang-Undang ITE ini menunjukkan kompleksitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia, serta pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam setiap proses kebijakan untuk memastikan kebijakan yang hasil efektif dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat yaitu salah satu penerapan fungsi teori administrasi publik di Indonesia dapat dilihat dari dalam pelayanan administrasi publik di Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan. Studi yang dilakukan oleh Yusri Ramadan Siregar menganalisis kinerja pelayanan administrasi publik di kecamatan tersebut yang mencakup fungsi-fungsi utama administrasi publik seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam fungsi perencanaan, pemerintah kecamatan bertanggung jawab merumuskan rencana strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pengorganisasian, penataan struktur organisasi dan pembagian tugas di staf kecamatan. Pada tahap pelaksanaan, pegawai kecamatan melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan dan layanan administrasi lainnya. Yaitu selanjutnya fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun fungsi-fungsi administrasi publik telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala seperti disiplin, bertanggung jawab, dan kemampuan petugas pelayanan yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penegakan disiplin kinerja menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik di Kecamatan Medan, Deli. Yang kelima yaitu salah satu fenomena sosial di Indonesia yang perlu diperhatikan dalam administrasi publik yaitu konflik sosial akibat pembangunan perumahan modern di daerah pedesaan seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Studi yang dilakukan oleh Asmarawati Handoyo dan kolegennya mengucapkan bahwa peringatan jumlah pendatang yang menjadi hunian di daerah tersebut telah mendorong pengembangan untuk mengembangkan perumahan modern. Tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Perkembangan ini ditemukan dua karakteristik masyarakat yang berbeda, masyarakat tradisional dengan kehidupan homogen dan kental akan nilai-nilai kekeluargaan, serta masyarakat urban yang lebih heterogen dan individualistis. Perbedaan ini memicu konflik sosial seperti sinisme, protes, kebencian, dan tindakan perusakan.
Selanjutnya yaitu kasus hubungan administrasi publik dengan ilmu politik di Indonesia. Di sini saya mengambil kasus politisasi birokrasi yang terjadi selama pemilihan pilkada di Kabupaten Lebong pada tahun 2015. Dalam kasus ini, seorang pejabat publik yang juga merupakan calon petahana Bupati Lebong diduga terlibat dalam praktik politik uang dengan memberikan jumlah uang kepada pegawai Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan atau BLHKP Kabupaten Lebong selama kampanye. Tindakan ini jelas melanggar kode etik aparatur sipil negara yang seharusnya bersifat netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kasus ini menunjukkan bagaimana administrasi publik dan ilmu politik yang saling berinteraksi dalam dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam administrasi publik, birokrasi dihadapkan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang profesional dan bebas dari pengaruh politik. Namun, dalam praktiknya, terutama menjelang pilkada, sering terjadi politisasi birokrasi di mana pejabat publik atau calon pemimpin daerah mencoba memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan dukungan pihak dari pegawai negeri. Tindakan seperti ini hanya melanggar prinsip netralisasi ASN, tetapi juga merusak integrasi dan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik. Dampak dari politisasi birokrasi ini sangat signifikan. Pertama, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat menurun karena masyarakat merasa bahwa birokrasi tidak lagi berfungsi secara objektif dan profesional. Yang kedua yaitu praktik semacam ini dapat mengarahkan pada ketidakadilan dalam pelayanan publik, di mana keputusan dan kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan publik daripada kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Ketiga yaitu politisasi birokrasi dapat menyebabkan ketimpangan hukum, di mana individu yang terlibat dalam praktik tersebut tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga menciptakan presiden buruk bagi masyarakat pada masa depan administrasi publik Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang serius dalam pemerintahan dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politisasi birokrasi. Kasus selanjutnya yang ketujuh yaitu hubungan antara administrasi dan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari kasus pelanggaran administrasi di sektor perekonomian terjadi pada tahun 2022. Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia, terdapat 132 laporan masyarakat terkait pelanggaran administrasi yang masuk pada tahun tersebut. Pelanggaran seperti penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur terhadap pelaporan masyarakat menjadi jenis maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana administrasi dan ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam administrasi publik, birokrasi diharapkan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang profesional dan efisien. Namun, praktik maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dapat menghambat proses perekonomian, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Dampak dari maladministrasi ini signifikan. Pertama, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat menurun karena masyarakat merasa bahwa birokrasi ini tidak lagi berfungsi secara objektif dan profesional. Kedua, yaitu praktik semacam ini mengarah pada ketidakadilan dalam pelayanan publik, di mana keputusan dan kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok daripada kebutuhan dan hak masyarakat. Ketiga, maladministrasi dapat menyebabkan ketimpangan hukum di mana individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik tersebut tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga menciptakan presiden bagi Indonesia. Kasus yang ke-8 yaitu
hubungan administrasi dengan sosiologi di Indonesia. Kasusnya penanganan bencana alam di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan ribuan jiwa. Dalam situasi darurat seperti itu, administrasi berperan penting dalam koordinasi, bantuan, distribusi sumber daya, dan pemulihan pasca bencana. Dampak dari ketidaksesuaian bantuan tersebut, kebutuhan sosial sangat signifikan. Yang pertama yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bantuan yang bergilir, menghambat proses pemulihan dan pembangunan kembali. Yang kedua yaitu ketegangan sosial yang timbul dapat memperburuk kondisi psikologis masyarakat yang sudah trauma akibat bencana. Ketiga, distribusi bantuan yang tidak dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di mana sebagian kelompok merasa diabaikan atau dirugikan, sehingga memperparah kesenjangan sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dalam administrasi publik yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pemerintahan dan lembaga terkait harus melibatkan sosiologi dan ahli sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan bantuan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu nomor 9, kasus yang ke-9, hubungan administrasi publik dan hukum. Di Indonesia dapat dilihat dalam kasus penanganan pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2024 April. Kasus ini menjadi sorotan publik yang karena melibatkan berbagai pihak dan proses hukum yang kompleks. Dalam penanganannya terdapat berbagai aspek administrasi publik yang perlu diperhatikan, seperti efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi, dan penegak hukum. Proses penanganan kasus ini melibatkan tahapan-tahapan seperti pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan. Setiap tahapan memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan instansi yang terkait untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan. Dampak dari penanganan kasus ini sangat signifikan. Yang pertama, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum dapat meningkat jika proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua yaitu proses hukum yang adil dan sesuai prosedur dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Ketiga yaitu penanganan kasus yang efektif dapat memperkuat sistem hukum dan administrasi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan kasus serupa, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegak hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya netralitas, profesionalisme, dan etika pelayanan publik harus ditingkatkan. Dengan demikian, administrasi publik dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan sistem hukum yang ditegakkan secara adil dan efektif. Kasus yang terakhir yaitu hubungan administrasi publik dengan ilmu psikologi. Kasusnya penanganan kemiskinan di Desa Kampung Pengemis, Kabupaten Sumeneb, Madura. Di desa ini pengemis telah menjadi mata pencarian turun-menurun bagi sebagian besar penduduknya. Meskipun berbagai kebijakan sosial telah ditetapkan, seperti pemberian bantuan sosial berupa uang dan sembako, praktik pengemis tetap berlangsung karena telah menjadi bagian dari budaya dan identitas sosial masyarakat setempat. Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada pencarian bantuan materi tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Diperlukan intervensi yang mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial, seperti perubahan pola pikir dan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat.
Dalam hal ini, ilmu psikologi berperan penting dalam memahami dinamika mental dan sosial masyarakat serta merancang program yang dapat mengubah perilaku dan pola pikir generasi muda yang tidak melanjutkan tradisi mengemis atau tradisi turun-menurun tersebut. Dampak dari pendekatan yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis ini ini sangat signifikan. Pertama, program bantuan sosial tidak disertai dengan upaya perubahan mentalisasi dapat menyebabkan ketergantungan tidak memperdayakan masyarakat. Yang kedua yaitu tanpa pemahaman mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku mengemis, kebijakan yang diterapkan menjadi tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Yang ketiga yaitu kegagalan dalam mengubah pola pikir masyarakat dapat memperparah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa tersebut. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan ilmu psikologi dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Program-program yang dirancang harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif dan komunitas dalam proses perubahan. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya perubahan yang berkelanjutan dan memperdayakan masyarakat untuk keluar dari lingkungan kemiskinan atau lingkungan yang mengemis yang diturunkan secara turun-menurun tersebut. Baiklah, sekian 10 kasus yang terkait dengan materi mata kuliah pengantar administrasi publik. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.